pelatihan anti korupsi dan usulan beliau adalah membuat jejaring anti korupsi bagi kalangan pelaku pengadaan. Nah, kebetulan karena saya ikut di situ juga, saya mendengar usulan beliau, ya saya langsung bikin aja dulu WhatsApp grupnya. Heeh. Ini Awal alumni dekat atau grup lagi. eh, WhatsApp grup ya. Jadi awalnya nama WhatsApp grup kami SDM PBJ anti korupsi. Nah, lalu saya mengajak ini penyuluh anti korupsi juga namanya Master Nur Alyudin. Beliau dari fraksi Kalbar. Kalbar. Dan salah satu rekan saya yang sekarang di Kementerian Imigrasi Masyarakatan namanya Supardi Salawi. Jadi awalnya cuma 3 orang istrinya mas, si WhatsApp grupnya. Tapi karena diundang, disebar linknya, sampai ini waktu paparan yang dibuat tanggal 5 Juni itu sudah 856. Sekarang mohon izin sudah 1.200 di WhatsApp. Alhamdulillah. Dan tersebar dari berbagai latar belakang profesi. Nama WhatsApp grupnya kemudian berubah seiring dengan rencana pengajuan pertumbuhan berbadan hukum. Karena STMPBJ itu frasanya tidak diperbolehkan jadi nama kumpulan. Makanya kita ubah SDM-nya jadi insan, PBJ-nya jadi pengadaan saja. Anti korupsinya tetap. Ya. Ya, visi misinya kami yang pertama ya visinya sangat sederhana sebenarnya sesuai dengan usulan pencetusnya Pak Andreas yaitu menjadi jejaring, menjadi jaring aksi pemberantasan korupsi yang kuat bagi para pegiat anti korupsi di bidang pengadaan jasa pemerintah. Ya. Iya, Nah, betul. misinya ini juga tertuang di anggaran dasar kami yaitu untuk membantu instansi pemerintah melaksanakan pendidikan anti korupsi. Ini sejalan dengan tugasnya aksi sebenarnya. Ya. Nah, kemudian untuk meningkatkan kesadarannya, jadi setelah dididik kita tingkatkan kesadarannya dan tidak terbatas hanya pelaku pengadaan saja, tapi juga masyarakat yang mungkin kebetulan bersinggungan juga dengan pengadaan barang jasa pemerintah. Kemudian yang terakhir yang meningkatkan partisipasi pelaku pengadaan dan masyarakat dalam upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi. Jadi ujungnya sebenarnya ya, kami ingin lahir agen-agen anti korupsi dalam peradaban ini gitu. Ya. Ini legalitas kami, kami sudah berdiri berdasarkan akta pendirian notaris tanggal 2 Juni, SK Menteri Hukumnya keluar tanggal 4 Juni. Nah, ini nomor NPWP-nya. Nah, ini beberapa program yang sudah berjalan dan akan berjalan. Dan program yang paling pertama berjalan itu yang ini, berbagi penaksi, itu berbagi pengalaman pengadaan anti korupsi. Jadi cerita soal pengalaman teman-teman anggota ataupun narasumber ya yang kita undang itu untuk dapat cerita. Baik itu ceritanya memang bersinggungan langsung soal pengadaannya atau dia sekedar sebagai apa pengamat atau apapun itu. Terus yang kedua ini ya inspeksi menyuluh ya ini seperti penyuluhan biasa, faksi-faksi lakukan gitu. Terus yang ketiga ini jadi faksi. Nah ini program kami pendampingan kami terhadap anggota untuk menjadi calon anti korupsi. Nah, kami berharap nanti ini kami bisa mengusulkan gitu jadwal uji kom karena sudah ada 200-an orang yang baru bergabung ke grup ya. Nah, dari situ mungkin kami akan filter lagi berapa yang sudah siap. Karena sampai sekarang kita sudah beberapa kali bikin semacam kegiatan webinar untuk bagaimana mempersiapkan portofolio untuk menjadi penyuluh. Ada juga yang kami fasilitasi untuk praktik penyuluhan secara daring. Terus yang keempat ada Akamsi. Akamsi itu aksi kampanye anti korupsi. Ini yang sudah berjalan adalah kami jualan merchandise. Jadi ke anggota yang minat kita jualan merchandise dengan logo kami gitu ya. Siapa tahu ya mereka pengen nunjukin eksistensi inspeksi itu ada gitu kan. Terus juga supaya masyarakat tahu bahwa insan pengadaan ada logo anti korupsi gitu itu. Terus selanjutnya ada yang ini diksi, tapi ini belum berjalan. Nah, karena banyak cerita dari anggota di daerah-daerah, ya pengadaan mereka tuh sering diboncengi oleh kepentingan politik. Nah, kami menangkap, ya bagaimana kalau kita coba eh, diskusi nih sama
politisinya yang mewakili partai tertentu gitu. Bagaimana sebenarnya eh, kaderisasi di dalam partai tersebut. Ini tentunya baik untuk apa namanya mencerdaskan masyarakat tentang politik juga baik juga untuk partainya gitu. Jadi dia punya citra positif. Terus yang selanjutnya ada konseling. Nah ini beberapa sudah ada yang mengikuti anggota kami. Jadi cerita mereka punya pengalaman yang sangat menguji integritas di kesehariannya, tapi tidak kami publikasikan. Maksudnya tidak seperti kayak gini ya, di depan umum, di depan teman-teman, hanya sifatnya private. Dan kami bahkan mau nggak ceritanya kami tulis. Jadi nanti kalau ditulis jadi semacam Ya, buku kumpulan cerita, nanti masuknya ke sini terakhir. Inspeksi tugas ini maksudnya ya selain kita nulis cerita-cerita, ya nanti dibukukan juga nanti kita mana ya? mau menyampaikan kajian atau kritik kepada sistem standar. Betul, dianonimkan penulisnya. Hmm. Itu program-program kami dan tentunya kami masih juga menunggu masukan dari para anggota. Kami kemarin baru bikin kegiatan menyusun rencana aksi. Waktu itu kebetulan Akordia 2024 dapat materi community development dari Master Sandri waktu itu fasilitatornya dan kita praktekin itu kemarin Master Jadi ke kemarin ya di iya iya di wilayah Kuningan. Langsung kita praktekin, alhamdulillah ya banyak yang ngasih masukan. Insya Allah nanti rencana aksinya minggu depan baru mulai dirumuskan. Nah ini tim kami, oh ini. ini Master Nur Aliudin, Ketua Dewan Pengawasnya ada di Kalimantan Barat. Kamu apa beliau mau sana? Udah pernah. Kemarin juga Hakordia datang ada Udah dari kemarin kegiatan di Pontianak ya. Kemenak. Pontianak. Pontianak, iya betul, beliau di Pontianak. Nah, beliau di Pontianak. Nah, sekarang ini kesibukannya dia advisor, memberi keterangan ahli, juga pelaku langsung pejabat buat komite. Nah, anggotanya ada Pak Rudi Irwandi, Rudi Suendra, Pak Supri, dan Bu Cudesma. Cudesma ini penyuluh juga dari Aceh. Nah, kalau Pak Rudi Irwandi ini sama pelaku usaha juga. Tapi dia sekarang lebih banyak jadi tenaga ahlinya kejaksaan. Kalau ada apa, penyidikan kasus korupsi di bidang jasa konstruksi. Pak Rudi Suendra ini dari Kementerian Agama, kalau Pak Sukri dari Makassar. Ini saya sendiri ketua umumnya, wakil ketuanya Pak Indra Gunawan ini penyuluh juga dari eh, Oki, Organ Community. Dan Bu Hidayah Amirullah ini kebetulan satu kementerian dengan saya di kementerian. Nah, sekretarisnya, nah ini yang mendaftar juga jadi calon penyuluh faksi. Nah, ini yang Belum kemarin. Dan belum. belum memang belum dapat jadwal karena kemarin sudah keburu tutup yang Juni. Iya. Ya. Wakil sekretarisnya kalau yang sekretaris ini ada Pak Lambertus ini dari Mimika Indonesia Timur. Bu Arifah ini fungsional. Ya. Jadi Belum pasti juga ya. Udah belum. belum belum ya. Yang ikut dengar sama itu. Kemudian bukan. Bu Arifah ini dari Jogja, fungsional pengadaan juga. Terus ya. Iya dari Jogja. Belum pasti. Belum. Nah, kalau di bendahara umum ini Pak Andreas, nah, yang tadi foundernya. Kemudian ada wakilnya ada Pak Aloysius, ini dosen dari Politeknik Negeri Kupang. Iya. Dan Bu Rini ini fungsional pengadaan juga dari Bangka Belitung. Ini tim intinya. Kalau ini nggak masuk. Ya ini di sini Pak. Kalau ini kan yang apa ketua sekretaris bendahara, ini yang pengurus lainnya. Di koordinator bidang pendidikan anti korupsi ada Pak Faiz, ini faksi dari Kabupaten Kerawang. Ya, anggotanya ada Pak Mahdi Narsya dan Pak Diat ini ada sejauh. Kemudian di koordinator bidang kajian dan literasi ada Bu Umu Latifah. Beliau saat ini pengelola kebijakan pengelolaan barang dan jasa di Balikpapan, PNS. Anggotanya ada Pak Febri dan Pak Mirhan Triandi Dwi. Nah, kemudian di bidang pembinaan dan konseling ini ada Pak Yono.
Beliau ini dosen di Institut Teknik Logistik ya, Trisakti. Sekaligus konsultan SMAP, auditor SMAP juga. Nah, anggotanya ini Bu Subekti dan Bu Siti Fitriati. Bu Siti dari Kalimantan Kalimantan Selatan. Kalimantan Selatan ya, biar di sini. Kemudian di bidang organisasi dan kerjasama ada Pak Aska. Pak Aska ini pengelola pengadaan barang jasa, sama seperti saya, fungsional. Anggotanya ada Pak Sumadin dan Pak Igor Tamsil. Terakhir, Pak Dudi, beliau adalah koordinator humas dan kampanye anti korupsi, sama-sama fungsional pengelola pengadaan. Nah, ini anggotanya cukup banyak, ada Pak Devin, Bu Siti Lailatun Najah, Pak Andrew, dan Pak Muhammad Fauzi. Ini tim inti kami. Tapi kami memang tidak membatasi diri, karena harapannya kalau ada proyek, ada sesuatu yang bisa kita kerjakan, kita buka kesempatan anggota juga, ayo bikin semacam task force gitu ya, satuan tugas, atau tim kerja. Ya, terakhir ini ya media sosial dan alamat kami. Si Seperti itu. alamatnya masih alamat rumah Alamat Mas ya. rumah saya, karena saya yang di Jakarta sementara ini dan menetap, makanya sementara masih pakai alamat rumah. Harapannya nanti punya sekretariat sendiri ke depan kalau memang diberikan jalan yang kemudahan. Kira-kira itu perkenalannya. Bapak Ibu sekalian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mungkin Terima kasih Mas siap. Andre. Ada tambahan dari teman yang online? Enggak. Ya, silakan rekan-rekan yang atau hadir di ruangan ini dan yang di Zoom meeting bisa menyampaikan tambahan atau sambutannya. Pak Andreas, monitor. Nah, ini Pak Andreas. Siap, ya. Terima kasih untuk kesempatannya. Harapan kami eh, eh, inspeksi insan pengadaan anti korupsi, yang di mana juga kami yang berasal praktisi, pelaku-pelaku langsung pengadaan, yang juga sudah jengah muak dengan korupsi, juga bisa dapat bekerja sama dengan KPK. Mohon bantuannya, arahan, sehingga kami juga bisa jadi praktisi juga yang menerapkan integritas anti korupsi dalam pelaksanaan pengadaan barang jasa pemerintah. Sekian dari kami. Terima kasih. Terima kasih, Pak Andreas. Ya, memang eh, memang kondisinya yang seperti disampaikan Pak Andreas sudah jengah ya dengan korupsi yang masih saja terjadi di pengadaan barang jasa pemerintah. Ya, harapannya dengan keberadaan kami, dengan ikhtiar kami bisa minimal mengurangi itu, mengurangi korupsi dalam pengadaan. Mungkin itu ya. Dari yang lain mungkin ada Pak Aliudin, Master Aliudin monitor. Oke, ada Pak Rudi Ruandi, salah satu Dewan Pengawas kami. Izin Bang Rudi, monitor. Iya, terima kasih Pak Ketua Umum atas kesempatannya. Mohon maaf tidak bisa buka kamera nih lagi di perjalanan. Yang saya hormati teman-teman dari KPK, saya tidak menyimak tadi siapa saja yang hadir. Saya yakin mempunyai napas yang sama, mempunyai semangat yang sama dalam pemberantasan korupsi, terutama di pengadaan barang jasa pemerintah ini, Pak. Perkenalkan saya Rudi Ruandi, Pak. Saya salah satu anggota Dewan Pengawas Inspeksi dan salah satu inisiator juga di berdirinya inspeksi. Saya kira ini sebuah kegiatan yang sangat positif, Pak. Bisa bersinergi dengan KPK. Kebetulan saya juga pemberi keterangan ahli, Pak, di pengadaan barang jasa, terutama di jasa konstruksi, di berbagai kejaksaan, Pak. Saya dimulai di kejaksaan negeri sampai di pusat, dan lain cukup fantastis. Saya kira dengan adanya sinergitas dengan KPK ini semakin
buat gaung inspeksi ini semakin luas, semakin lebar, aku menekan angka korupsi di ya, itu positif instruksi diterima oleh teman-teman Komisi Pemberantasan Korupsi. Saya kira itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Dari teman-teman ini dulu. Kita mendengar. Kalau saya di inspeksi ini ya motivasinya untuk menguatkan diri saya sendiri supaya tetap bisa bekerja dengan profesional, dengan berintegritas gitu. Nah, syukur-syukur bisa mengakui rekan-rekan yang lainnya gitu. Itu aja. Terima kasih. Saya kira itu yang dari kami. Masih lagi, monggo. Mewakili pelaku usaha, silakan. Baik, Bapak Ibu. Nah, nama saya Iman Sekali. Saya dari media mitranya PPK dan korupsi itu kawan. Jadi, dari saya penyedia, secara umum sebenarnya penyedia ini juga tidak suka dengan praktek-praktek selama ini terjadi. Tapi ini semua terpaksa. Kalau tidak diikuti, apalagi yang di daerah ya Pak, daerah seperti saya, apalagi di kabupaten kota, usaha mekanik itu saya juga ketua asosiasi di Kabupaten Semarang. Anggota saya itu kalau tidak dari pemerintah, tidak ada pekerjaan yang lain. Jadi kalau dia tidak dapat proyek dalam 1 tahun di atas 1 miliar, dia tidak akan bisa makan menghidupi keluarganya karena profesinya hanya itu. Bagaimana dia tidak terpaksa ikut arus? Kalau tidak ikut arus, tidak bisa dapat. Bekerja secara profesional, saya maaf cakap, itu kawan-kawan Pokja dan PPK di sini. Yang jadi lawan kita kan Pogjanya. Kalau ikut tender, secara umum kan yang menjadi lawan kami itu bukan perusahaan sejenis dengan saya. Pokja dan PPK-nya lawan kami, Pak. Di dokumen itu begitu. Nah, itu dia. Makanya dengan adanya undangan Pak Ketum ini ada dimasukkan saya ke grup, saya senang. Saya senang dan langsung menjadi anggota. Dan saya ikut. Ada KPK, ya udah saya ikut aja lah. Saya mendengar langsung di bagaimana sudah ngasih inspeksi ini. Dan saya senang karena di sini bergabung. Mau bergabung kemari berarti niatnya ada Pak. Jadi di sini mungkin kami berniat kalau lembaga yang resmi tidak mendukung kami, tidak mengayomi kami, tidak memfasilitasi kami dengan pelatihan, dengan cara-cara, mungkin ini pun inspeksi ini mungkin mandek juga. Gitu. Makanya kami kolaborasi lah ini. Karena kalau cuma penyedia yang berkuar-kuar, kerjanya ya mungkin jarang yang berkuar-kuar. Karena kalau jadi ini mungkin untuk ya kan, kalau kami masih bebas, singkong kami adalah kami mungkin tidak kebagian kue, aku mendapatkan kue yang terakhir, ampas lah istilahnya gitu Pak. Nah itulah ya, fenomena di negeri kita inilah secara umum Pak. Baik, itu yang saya sampaikan begitu Pak. Dukungan KPK mungkin sangat kita butuhkan seperti ini. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak Ade. Pak Diat, silakan. Benar sama kayak dulu. Baik, dari kami mungkin itu yang bagi para masyarakat Baik, sekalian. terima kasih atas hasil. Jadi ini macet ya, betul untuk belajar. Aksi-aksi kali jadi master. Terima kasih teman-teman semuanya atas itu tadi kepeduliannya dan misalnya apa ya kejengahannya sehingga kemudian menjadi aksi nyata untuk bergabung dengan orang-orang yang memang ingin baik dan ingin bersih. Ya kamu mengapresiasi itu semua. Dan memang ini menjadi bagian dari concern KPK. KPK dalam hal terkait apa sebenarnya bisnis proses PBJ ini kan memang menjadi perhatian karena dari hasil apa yang ditangani KPK itu memang sebagai besar dari
SPPJ. Kasusnya bakal nggak penyadapan ya verifikasi. Dan itu juga kemudian kami ada beberapa program lain yang terkait dengan hal itu, dimaksud misalnya pendampingan untuk recruitment gitu kan. Tapi dalam praktiknya juga namanya itu kan rasanya apa? The man behind the gun ya, walaupun juga berarti untuk recruitment juga ada juga korupsinya. Itu yang pertama. Ada juga bagi kami juga namanya di daerah itu Pak, apalagi itu ada namanya kayak apa KAD, Komite Advokasi Daerah. Itu mengharapkan memang para pelaku usaha daerah itu tadi yang memiliki semangat anti korupsi itu bergabung dalam satu forum atau komite, sehingga nanti ketika ada pihak-pihak pemerintah daerah sebagai regulator, sebagai penyedia pekerjaan itu melakukan upaya-upaya SPG, pengembangan gratifikasi, ini bisa melakukan upaya untuk dasarnya itu pendampingan atau melakukan satu advokasi gitu. Tapi dalam praktiknya juga ada beberapa yang jalan, ada beberapa justru yang keadik-keadik justru menjadi grup tersendiri justru berkolusi untuk menyingkirkan teman-teman yang berstudi ini. Itu dari kami apresiasi. Mungkin ada tanggapan dari Rofi dan Nur. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Saudara Sapio, Ibu Subekti, dan Pak Saragi ya. Dan tentunya pada teman-teman yang ada di Zoom, di sini disebutkan insan pengadaan anti korupsi. Dan seperti yang disampaikan oleh Eyang Sudi, bahwa salah satu modus terbesar korupsi di Indonesia itu adalah pengadaan. Bahkan data sebelum 2015 itu yang paling banyak nomor satu, ya, modus nomor satu di Indonesia adalah pengadaan barang dan jasa. Walaupun setelah 2015 bergeser kepada kasus suap menyuap itu yang paling tinggi sekarang. Nah, seperti keresahan yang tadi disampaikan Pak Saragi, gitu ya, itu adalah faktual yang bahwa ketika kita ingin melakukan tender ataupun pengadaan yang bersih, tapi ternyata lingkungannya tidak kondusif dan tidak bisa untuk kita bisa bersih gitu. Akhirnya mau nggak mau terpaksa gitu. Dan terus terang saya suatu kehormatan nih yang Sudi dan teman-teman ya, KPK kedatangan para insan pengadaan yang menyatakan anti korupsi. Karena biasanya apalagi di sini banyak komisioner pengadaan, salah satu jakung yang paling sedikit peminatnya gitu. Bahkan kalau mau ujian di LKPP milik agak lulus gitu. Nah, ini maka saya tampil ini teman-teman orang terpilih memang luar biasa yang mau mendapatkan beban tugas dan tanggung jawab yang tinggi gitu, tapi honorariumnya kecil. Fakta di lapangan. Sering kali dari KPK kan diundang menjadi salah satu narasumber teman-teman PBJ, itu pasti salah satunya adalah bahwa banyak yang tidak mau lulus ketika mereka ujian PBJ. Itu diskusi kami juga dengan teman-teman LKPP. Karena dulu mantan kepala LKPP adalah juga dari KPK. Jadi yang pertama kami ucapkan apresiasi luar biasa. Dan emang ini ketika teman-teman semua berkumpul itu amat sangat tepat sekali. Tadi Bu Nur Subekti sudah menyampaikan dan Mas Dian juga sama dengan Bu Nur Subekti. Yang terpenting itu adalah bagaimana kita menjaga diri kita. Ketika kita tidak bisa menjaga diri, ya, maka kita butuh konco, butuh bolo, butuh teman gitu. Ya. Maka akhirnya kumpullah orang-orang baik itu gitu. Nah, ketika orang-orang baik sudah berkumpul, maka dia akan memperkuat dirinya dan setidaknya nanti bisa mempengaruhi yang lain gitu ya, seperti disampaikan Bu Subekti. Ini sejalan dengan jiwa yang ada di LSP KPK yang ada di program penyuluh anti korupsi. Bahwa yang namanya penyuluh anti korupsi itu adalah orang yang memiliki kompetensi. Kompetensi apa? Kompetensi menyampaikan materi anti korupsi, mengajak anti korupsi, membimbing, membina anti korupsi. Nah ini teman-teman yang sudah bergabung di insan pengadaan anti korupsi, yang pertama ada tingkatkan kompetensinya. Dan kami meyakini bicara tentang kompetensi pengadaan udah pasti jago-jagonya nih, karena sudah gabungnya gitu ya. Nah, tinggal bagaimana meningkatkan potensi anti korupsi ini. Karena ada dua diksi di sini, pengadaan dan anti korupsi. Mungkin teknik pengadaannya teman-teman sudah jago. Nah, tinggal diperkuat bagaimana anti korupsi.
Nah, kalau bicara anti korupsi, itu ada kompetensi teknis dan kompetensi non teknis. Dan justru yang paling banyak adalah non teknis, integritas. Bagaimana kita bisa menjaga integritas? Nah, cara yang gampang itu adalah dengan pengawasan, dengan tidak sendiri gitu. Nah, dengan teman-teman bergabung di dalam komunitas insan pengadaan anti korupsi, ini adalah salah satu langkah ke depan bagaimana menjadi barrier untuk kita tidak terbuai dan tidak terpapar untuk sama-sama melakukan tindak pidana korupsi. Nah, kami sangat mengapresiasi dan tentunya juga kami amat sangat mendukung untuk ditingkatkan kompetensi sesuai dengan kapasitas kami ya di LSP KPK melakukan sertifikasi. Saya sebagai koordinator sertifikasi izin yang sugi ya kita siap berkolaborasi, namun mungkin tidak tahun ini. Ngajak bis. Ya, bis. Tentunya kita melaksanakan kegiatan itu ada ini ada logistiknya ya, dan Bapak Presiden kita kan sedang mencanangkan pengetatan anggaran gitu, dan KPK itu salah satunya. Dan target kami di Bappenas itu ada 800 proses sertifikasi dan alhamdulillah itu sudah tercapai. Namun untuk kegiatan-kegiatan sekarang kita bisa berjalan selama masih ada yang namanya kolaborasi ataupun cost sharing gitu dengan yang ingin berminat melaksanakan sertifikasi. Oke. Pemkot Depok juga kemarin baru menghubungi ya, dan kita rencanakan mungkin tahun depan atau kita tergantung kesiapan dari Pemkot Depok apakah anggaran mereka menyiapkan atau enggak. Kemarin inspektor itu sudah kontak. Di beberapa daerah juga seperti itu. Tapi tahun depan mudah-mudahan nanti sudah ada peluang untuk teman-teman di pengadaan, karena ini langsung terjun ya ke siapkan. Intinya sertifikasi itu tidak berbayar di KPK, gratis begitu. Tapi tetap pasti ada pembiayaan dikeluarkan, yaitu dari APBN. Selama APBN tidak memiliki, kita buka kesempatan peluang bagi mitra, biasanya itu di BPSDM-nya atau inspektoratnya untuk mengadakan dengan biaya mereka sendiri. Gitu. Kita bantu, namun kan tentunya kita ada biaya untuk asesor dan sebagainya, nah, itu yang nanti akan di backup oleh mitra. Nah, untuk tahun ini kebetulan yang sudah habis, kita tetap bisa melakukan sertifikasi di TWN 3 dan 4 ini, tapi dengan anggaran dari mitra. Nah, mudah-mudahan tahun depan, tadi kan teman-teman sudah ada program yang namanya jadi paksi ya. Jadi paksi ini bagus banget nih. Ya, jadi mungkin sekarang hal yang dilakukan oleh teman-teman di program jadi paksi, pertama adalah mengikuti alur untuk menjadi penjuri. Yaitu apa? Lulus e-learning PADI dulu, ya. Pengetahuan anti korupsi dan integritas dulu, ya. Pengetahuan dasar anti korupsi. Jadi ikut PADI dulu. Nah, ketika dia sudah ikut e-learning PADI, maka artinya dia sudah memiliki sepertiga untuk ikut sertifikasi. Nah, mungkin nanti Mas Sosyo, kan di sini ada teman-teman yang sudah pasti nih di perkumpulan di insan pengadaan anti korupsi ini, ya buatlah semacam bimtek ya, gimana caranya menjadi paksi. Awal adalah ikut e-learningnya dulu, terus bagaimana menyiapkan portofolionya. Ini kalau jalur pengalaman ya, setidaknya minimal 3 kali pengalaman melakukan pencegahan anti korupsi. Nah, dibantu oleh teman-teman yang sudah paksi di inspeksi ini, mudah-mudahan siap. Atau bisa juga sebenarnya programnya adalah jalur pelatihan. Namun kalau itu kebetulan jalur pelatihan bukan kewenangan LSP, tapi kewenangan dari dari unit lain gitu ya, karena LSP sebagai lembaga sertifikasi tidak boleh melakukan diklat. Gitu. Jadi nanti ada di MCLC di Direktorat Pendidikan Anti Korupsi ada unit khusus untuk melaksanakan diklat persiapan menjadi penyelam anti korupsi. Kita sebutnya diklat pelopor gitu ya. Bisa saja mungkin teman-teman yang berminat dari sekarang begitu membuat surat resmi saja kepada KPA, kepada direktur di anti korupsi mengajukan usulan gitu ya. Usulan tahun depan mungkin ada dibuka diklat anti korupsi khusus gitu untuk teman-teman inspeksi dan ada sertifikasinya gitu. Dan dari sekarang membuatnya, karena program sertifikasi yang kita jalankan dari hari ini ya tahun ini itu adalah hasil dari surat dari tahun yang lalu gitu ya. Jadi memang kita sudah dijadwalkan gitu. Intinya kami dari LSP KPK, terutama dari bidang sertifikasi, kami membuka peluang untuk teman-teman semua ikut lebih ditingkatkan kompetensi di anti korupsinya. Kompetensi pengadaan, oke, dari LKPP.
itu udah terbukti ya. Nah sekarang kan anti korupsinya dan itu tersertifikasi, terstandar nasional dan diakui oleh nasional. Siap. Mungkin itu dari saya tambahkannya, tapi yang terpenting adalah teman-teman walaupun belum menjadi paksi tetap apa semangat Ya. anti korupsinya ini digaungkan gitu ya. Ini hal yang sangat menarik dan bagus sekali bagi Indonesia ada insan-insan pengadaan yang anti korupsi. Dan juga mungkin nanti Mas Satsul, kita akan cari data ya Kak Ilham. Karena banyak aksi yang sudah sebagai ahli pengadaan. Iya, iya. Setahu saya ada seorang asesor dari Sukabumi, dia juga adalah pengadaan barang dan jasa. Mas Master ahli kan, Ali Udin. bukan masalah lagi, ada master Kalau setahu saya Ali Sandi, ada Master Sansan Ali Sandi itu bukan dari Sukabumi. Subhan. Ali Subhan, iya, iya, saya Nah, kenal. nah, dia asesor dan juga adalah PBJ. Cuman kan orang PU, dinas PU. Dinas PU. Enggak di ya tadinya di dinas PU di Kabupaten Sukabumi. Nah, dia juga punya teman-teman pengadaan barang dan jasa kalau nggak salah. Iya, iya, iya. Ya, mungkin bisa berkolaborasi atau gimana. Siap, siap. Intinya dia juga sebagai asesor bisa semakin banyak anggota semakin bagus saling menguatkan gitu ya. Mungkin Iya. dari saya tambahannya. Oke, Terima kasih. terima kasih Mas Rafi. Yang kedua kan sepertinya surat yang disampaikan kami kan waktu itu hanya audiensi ya. Betul. Mungkin juga di sini ada mengingat tadi dari chat ataupun chatting atau di kolom chatnya Pak Rudi ini kan support untuk edukasi dan pencegahan tadi. Edukasi pencegahan yang sifatnya terstruktur dan terkurikulum tadi modelnya tadi diklat ya. Tapi kalau sifatnya yang istilahnya pemahaman secara hit and run kan bisa juga penyuluhan atau buat sosialisasi itu mungkin nanti di dalam surat nanti bisa dilengkapi. Bersurat lagi gitu ya. Siap. Siap. Kan misalkan nama sumber silakan aja waktu kapan kan online kan kalau Betul. nah sebenarnya kami juga mengundang Mas Chris Priani ya karena sebagai pengadaan kita ya. bahasanya UPK fisiknya Oh, iya. ada di BPK kan tapi karena sudah Bukan. sudah kita siapkan kemarin waktu itu sudah oke deal gitu kan ternyata Iya, siap. ya, justru saya hari ini ada UKOM seharian biasa Iya. betul mungkin kalau takut gitu. Itu mungkin bisa dicarikan narasumber atau minta narasumbernya itu atau mungkin itu tadi mungkin bisa kita kaitkan juga dengan teman-teman kan nanti ada dari komite negara itu kan dari pihak pemerintah dari pihak pengusaha untuk satu tadi supaya kan namanya produktif profesional berintegritas jadi bagaimana dunia usaha itu profesional atau berintegritas tidak terpaksa kalau terpaksa gimana solusinya ya solusi tadi tuh ada dua cara berani menolak untuk bertahan jika tidak berani menolak ya mau nggak mau harus teriak kan gitu teriaknya bener bukan teriak-teriak terus kemudian di media massa ya maksudnya teriaknya bener bagaimana cara penyalurannya mungkin kalau bisa diserahkan itu ya ini yang video 1 second itu salah satu bagaimana apa banget itu bagaimana seorang insan pengadaan seorang PPK gitu kan yang ditekan oleh waktu jalan sana ini Cocok nih nanti jadi video teman-teman PBJ. ini video jajarannya yang nih Aktor nasional namun sudah wafat ya. aktor nasional mendedikasikan diri untuk menjadi itu pro bono. Oke. Bono jadi amal jariah Pak Juju. Aktor kemana ya? Akhir dulu ya. Ya Ya udah. ini lagi. Jadi orang baik, orang jujur, terbiarkan menerima sesuatu dari atasannya atau temannya
begitu suruh berkas curang marah RAP-nya itu kan siap siap, tapi begitu karena dia kemudian terjadi pergolakan batin gitu. Di remind terus tadi itu. Akhirnya bagaimana tadi? Terpaksa terus kan, nama tadi Pak, pas lagi teriak dia, kan teriaknya bener gitu kan, sama KPK. Dan bisa, itu bisa. Enggak? Enggak. Besar yang ada bisa bisa penuh dia. Itu kan harus mana ya harus Di Zoom. zoom sih. Nggak apa-apa ya kan ada kamera. Iya, kelihatan dari hand. Kelihatan oh ya. Karena masuk ke sini ya. Ini juga saya Iya, soalnya pindah masuk ke sini. saya lagi ada nih di sini. Ah, Waduh, betul. Kayaknya saya udah tahu nih. Ya lupa. Ya, Mungkin agak ya. benar. Jangan kan Pak. Udah nonton saya. Iya benar beliau ya. Siap. Saya nonton di YouTube. Itu ada gitu. Namanya 1 second gitu. Iya, judul. ruangannya yang dipakai Dewa sekarang ada 3. Oh iya, siap, siap. Dulu RSP di sini soalnya ruangannya. Iya. Jadi syutingnya di gedung KPK kan ya? Sini ya, sama Di ruang pimpinan. Sekarang tampil. Karena dalam praktek itu teman-teman tuh begitu ada tekanan langsung reaksi kan, nggak mikir gitu. Iya, betul. Timbul julak batin ya, antara hati nurani dengan emosi. Baik, Bunda. Sama. Adik Bunda ini Bunda. Adik ini Bunda. Baik. Jadi setan kepeng muncul lagi. Udah ini belum atasannya. Benar nggak sih? Boleh. Namanya Zumi ya. Oke sayang. Ya, boleh boleh. Ya, ya udah adik telepon Bunda ya. Ya, adik telepon Bunda ya. Ya, adik telepon Bunda ya. Kawan, gelisah sih. Maju mundur, maju mundur. Ingat pesan istrinya, tanya
Ini jadi pemicu dan pemacu gitu. Bisa tidak kan? Kalau istrinya keluarganya mau gitu ya, jadi pemicu untuk tetap sih. Tapi kalau mengingatkan, ingat tentang ayah saya berikutnya. Si pergulatan seseorang pejabat pengedaan ketika diperintah oleh atasan oleh mungkin KPA-nya dengan penguasa anggarannya untuk memberikan kecurangan, dia terjadi tadi biasanya berdiri dan kemudian dia mengujinya dan dia menang. Akhirnya dia tadi menyampaikan itu kepada media ya. Bukan teriak-teriak di media, di mereka sudah nggak teriak dengan soal dan akhirnya ada OTT untuk kasus ini. Dia aman. Beliau berarti pelaku langsung, pelaku pengadaan langsung ya, dan menyampaikan itu ke KPK gitu. Berarti ini kisah nyata. Ilustrasi. Terinspirasi di sana. Jadi Iya, pemenang Pilpres 18 kalau nggak salah. Nah, Pak Mas Saraki juga tuh bisa kan sebagai katakan begitu. Ada sebulannya Pak. Jangan, jangan dia ada pemanasan nih. 20%. Oh jangan Pak, 20% jangan Pak. Kalau saya, nah kalau ada negosiasi berarti kalau ketangkep dodanya kena. Tapi Iya. kalau misalkan ditekan kemudian melaporkan, terus kemudian ini, oke lah Pak, silakan aja dituruti. Jangan gitu. Tapi sudah dalam setting untuk oh, seperti itu nanti kasusnya beda. Artinya si pelaku usaha ini diperas. Iya, Jadi ketika terjadi masalah itu pemerasan. yang kena yang keras. Iya, Tapi kalau terjadi diperas kemudian misalnya 30% dari mundur jadi 20%. nego, Nego berarti suap, ya, suap. awalnya pemerasan. Iya. Maaf dalam bahasanya, awalnya perkosaan. Tapi lama sudah maksud. Mohon maaf nih dulu. Ini ada dari sehingga nanti dalam pendakwaannya di media atau di media, pendakwaannya di sidang tidak akan ketahuan apakah ini pemerasan sepihak, apakah penyamaran. Awalnya jadi pemerasan 30%, tapi kemudian jadi 20%, berarti masukan. Masukan karena masukan. Ya, tadi kan tidak 30, sekarang kenanya 20 kan, jadi ada negosiasi. Itu kena suap kalau begitu. Tapi kalau begitu diperas, dia lapor, kemudian dari itu ada dari apa penegak hukum maka ada kepolisian, kejaksaan, KPK melakukan istilahnya tidak lanjut untuk dari komite itu tadi, itu bisa jadi penguasa yang kena hanya yang pemaras. Ini sangat relevan cocok dengan teman-teman ini. Ya, nah kalau memang ini misalnya itu jalur penindakan, jalur selama harus produksi. Tapi kalau bapak ibu teman-teman yang tak pasti kan lebih baik mencegah daripada mengobati kan. Jadi bagaimana tadi berani, sama berani pak, berani untuk tadi 5M, berani untuk mengingatkan, berani untuk mengajak, berani untuk menggerakkan, berani juga untuk menerapkan ke dirinya sendiri, jika berani menolak dan sebagainya itu diri sendiri ya Pak. Nah, memang kalau kita di walaupun itu banyak berat sampai sekian miliar tapi honornya minim lah itu kan itu hal pilihan bagi manusia. Tadi yang kelima yang ini juga saling mendoa supaya antara penyedia para pihak jasa juga tadi panitia dan juga mungkin tadi kuasanya apakah politisi apakah birokrasi apakah kepala daerah atau kementerian itu juga sadar. Jadi Pak Kasih. Pasti akan senang teman-teman beliau ini ya, sehingga betul-betul kompetisi sampai. Insya Allah. Itu aja mungkin tambah dari Pak saya itu.
Cukup ya, tapi cuma mau ngomongin masalah dengan ini sih yang sebenarnya lembagaan ya. Ya, kan? Ya. Kalau kemarin sedikit cerita Master Setio, Master lagi ini yang lain, kita dari kegiatan juga kolaborasi dengan Direktorat ya kan, misalnya kemarin di Depok, sekarang juga lagi ada kegiatan juga di 8 apa pemuda di seluruh Jawa Barat. Nanti untuk pemberdayaan kita. Ya. Nah, dalam konteks maksud saya gini, nanti mungkin bisa juga kan kalau udah dikasih materi anti korupsi gitu ya kan, minimal bisa mensosialisasikan mengarahkan ilmu anti korupsi itu ke pihak lain biar mereka juga mencari. Nah, ibaratnya kita berkolaborasi dengan mereka. Nah, kemarin di kota Depok, kebetulan kita ada kegiatan Depok, Bogor, Pontianak juga kemarin pernah Kak, Kemarin Pak Aludin bilang ada namanya dunia usaha anti korupsi. Memang kita mengundang seluruh vendor penyedia jasa dari Pemda plus si UKPBJ-nya. Nah, itu untuk berkolaborasi, diskusi kira-kira dirinya apa sih. Dan ada rencana aksinya juga kemarin kita udah mencoba susuri gitu. Tangsel juga udah, terus kemudian Kota Depok nih yang kemarin baru hangat Bu, gitu ya kan. Jadi memang sangat antusias. Nah, dari itu semua kita dorong nanti teman-teman dari Kota Depok itu juga ikut sertifikasi di KPK, sertifikasi. Nah, karena kemarin swabnya sudah bisa masih Siap. Swabnya juga dari tapi kalau nggak salah kemarin Bu Sekdanya sendiri, Bu Nina, itu beliau katanya mau mendorong bahwa pakai anggaran mereka, tapi masih lihat lagi. Ya, lihat lagi kita nanti kan jadwalnya memang cukup relatif padat, jadi seperti apa nanti kita akan ngasih lagi ke pihak Kota Depok. Mungkin nanti juga bisa di-trigger teman-teman yang lain untuk kolaborasi. Seperti itu. Kemarin yang di Depok itu dari DPM PTSP ya Pak ya kemarin. Kolaborasinya DPM PTSP, terus kemudian BKP SDM, terus kemudian inspektorat. Karena memang LO-nya Pak Nur Handi. Nur Handi. Iya, sama Bu Linda selaku inspekturnya. Nah, gitu. Pak Adi yang dulunya di KPBJ juga. Kan Pak Edi Nur Handi itu yang cerita saya gratifikasi sih. Saya kemarin tadi pas dengar bahwa yang seperti itu salah satu gratifikasi terbanyak. Menurut saya selalu informasi itu Anda gitu. Memang banyak dim yang perlu di apa ya disikapi dari hasil kegiatan kemarin dengan inklusi. Gitu sih Bu. Soalnya sih di Pontianak juga sama, kegiatannya sama seperti itu. Terus kalau satu lagi tambah lagi ya di sini ya. Itu juga punya namanya program desa anti korupsi. Nah, mungkin itu juga teman-teman daerah bisa diberdayakan untuk turun menjadi observer. Selama ini memang di anti korupsi itu kita berdayakan sebagai fasilitator untuk mereka, saya observer fasilitator untuk gimana caranya ini loh penilaian korupsi kita ini untuk bisa berkontribusi juga bagi daerahnya masing-masing. Siap. Memang untuk desa, khusus desa ya, kan pengadaan di desa juga sekarang masuk ke Pres 46, Pres pengadaan pemerintah yang baru. Jadi memang di kami di praktisi pengadaan itu sudah jadi perbincangan dan sudah mulai dipersiapkan nih. Gimana nanti kita bantu desa-desa buat selain mensosialisasikan perpresnya, klaim LKPP-nya nanti, tapi juga ini namanya tentang edukasi anti korupsi. Mudah-mudahan bisa kolaborasi. Baik, terima kasih. Satu lagi mungkin silakan Mas Rafiq. ini buat pemberdayaan sebenarnya, bahwa para penyuluh anti korupsi kan juga mereka melakukan berkumpul gitu ya, sama-sama untuk saling menyemangati. Sekarang sudah ada 37 forum penyuluh anti korupsi di provinsi. Itu dikukuhkan oleh gubernurnya, dihadiri oleh KPU. Dan juga ada selain forum ke daerah,
Dan juga forum Oke. ini kita menyebutnya adalah komunitas anti korupsi. Iya. Jadi ada komunitas peminatannya di di film, ada di jangan pakai surat, Pak. peminatannya di pengadaan. Betul. Kita bisa proses kayak gitu. Tapi mungkin juga menjadi bagian dari penyuluh anti korupsi. Jika misalkan teman-teman banyak yang menjadi paksi juga, ya, kita bisa mensupport ya terkait dengan langkah-langkah sosialisasinya. Siap. Kita tadi ya Suratnya no, namanya aja minta pansos. Oh, siap. Siap. Surat sendiri bisa. Oh bisa. Kalau itu, iya. Ilmunya udah ada sih. Siap. Intinya komunitas ini bagus, ya. Kita saling saling menguatkan gitu ya. Karena dengan banyak jaringan, artinya banyak orang baik yang bisa saling menguatkan. Sehingga sebenarnya Indonesia itu banyak orang baiknya, tapi takut mereka untuk bicara. Gitu. Jadi kalau sudah kolaborasi, kan Siap. Banyak dari dan mungkin ada juga di coba juga ya di tes satu joker dari yang joker dan dia ya mungkin ya. Saya juga Satu orang mungkin yang lain berdiri. Iya. Akhirnya cepatnya keluar juga. Ada videonya itu yang produksi kita juga. Dan lama nggak ada. Nah, itu tadi ibaratnya begitu Pak, karena sebagai pelaku usaha dan di dunia PDBJ ini sangat rentan dan seksi lah. Hingga bagaimana kita mengarahkan aja. Kalau saya itu PDBJ itu bersih, ya salah kemakmuran ataupun tadi istilahnya kemanfaatan dari dana ataupun bahan jasa yang diadakan itu tidak sesuai dengan harapannya. Harusnya 5 tahun, 10 tahun baru maintenance ya, setahun baru mungkin teman-teman inspeksi yang dipaham tentang kualitas kemanfaatan dari perusahaan jasa. KPK sudah melakukan upaya-upaya pencegahan bahkan preventifnya dengan banyak ekonomi dan sebagainya itu. Namun ya kembali lagi ke the man behind APK-nya. Siapa pelakunya, siapa yang dan memang tadi kendalanya adalah tanggung jawabnya besar, honornya besar juga besar. Tapi tanggung jawab dengan minggunya kan gitu. Baik. Juga sejak saya juga sudah punya sertifikat Pengadaan. 4 ya. Siap. Baik. Iya. Berarti barang yang saya lengkap 2010. Iya. 2011. 2011. Iya. Dulu masih elan tuh. Sekarang udah enggak. Yang Pak Setia. Iya. Benar, Baik, terima kasih Benar, atas namanya. arahan masukan dari para master yang sugi, Master Rofi, seluruh saya di dalam. Ya, Master Itu namanya jeung Ohang, KDN memang di mana ya? Sumedang, tentunya Purwakarta. keberadaan inspeksi ini sangat sejalan dengan tugasnya KPK dalam hal pendidikan anti korupsi gitu ya. Oke, Itu saya juga. kritisi. Siap. Tidak sejalan dengan tugas KPK, sejalan dengan hubungan kita semua. Amin. Sejalan dengan tujuan Indonesia nasional itu ya. Cuma masalahnya sebagai penghambat pembangunan nasional yang sebenarnya mewujudkan masyarakat adil makmur yang kali yang 4 itu musuhnya adalah korupsi. Siap. Nah, teman-teman di garda terdepan terkait dengan itu salah satu pintu jadi kan. Karena teman-teman sama-sama bersaling. Tadi bukan air bisa akhirnya nggak bisa. Bisa. Lain akina. Ya, jadi memang karena pada saat pendirian badan Apa hukum ngaranna teh? kami yang poin pertama yang Bisa bro, eta mah digana klarifikasi tanah boleh diganti eta mah. ini bukan itu guys. Anu jang ieu na. Sorry. Ya, karena itu diklarifikasi oleh badan hukum. Tapi di anggaran dasar kami sudah cantumkan frasa membantu instansi pemerintah. Jadi bukan hanya
membantu instansi pemerintah sebenarnya, tapi juga Soalnya kami pernah tidak iyanya, berusaha menggantikan posisi soalnya karena pernah banyak perkumpulan atau lembaga okehan. pelatihan pendidikan pengadaan ya yang kami tidak meragukan juga integritasnya. Cuman memang yang keunggulan ya, boleh ya kami keunggulan. Kami ada perasaan anti korupsinya. Eh, Tentunya juga tadi kami tidak berusaha menggantikan posisi Soalnya mereka, juga ada kehadiran aki mereka, di lembaga-lembaga eta pelatihan itu pun tarik. sangat penting bagi kami ya di para insan pengadaan dan di kami tidak ada ini ya, tidak ada kegiatan untuk mengadakan pendidikan atau pelatihan yang berbayar. Jadi sifatnya semua kegiatan kami adalah voluntary. Bahkan kami tidak ada iuran anggota. Daftar anggota daftar itu hanya menyantumkan identitas ya, terus ada fakta integritas. Bagi yang pasti wajib upload sertifikat vaksinnya seperti itu. Dan semua kegiatannya ya kalau butuh dana ya, tapi sifatnya donasi. Bagi yang mau berkontribusi silahkan. Dan merchandise itu pun penghasilannya masuknya ke kas. Jadi bukan, kalaupun ada operasional ya paling buat yang jalan transport seperti itu, tapi sama sekali tidak, benar-benar non profit gitu ya, gitu. Ya mudah-mudahan dengan ikhtiar kami ini, ya, apa yang tadi dikatakan tugas KPK atau tugas seluruh masyarakat ya, karena ini kami mewakili sebagian dari masyarakat yang eh, baik itu yang pelaku pengadaan maupun pelaku usaha seperti itu ya, yang memang concern terhadap isu-isu ini seperti itu ya. Selanjutnya tadi saran dari para master, insya Allah akan kami tindak lanjuti, baik itu yang permohonan untuk uji asesmen, juga mungkin diklat pelopor. Kalau untuk perangsos, kami sangat juga mengharapkan yang nanti kami akan apa namanya ajukan juga. Karena kalau merchandise kami sifatnya PO. Jadi kami bikin desain, yang mau ayo, yang mau pesan-pesan gitu. Jadi bukan stok, bukan ready stock. Jadi kalau ada perangsos tentunya kami bisa lebih luas kampanyenya. Nah, terkait kampanye anti korupsi, kami tidak hanya dengan media merchandise, tapi rencana kami ke depan kami juga bikin kampanye dengan media-media lain. Ya mungkin seperti di media sosial, kita bikin konten-konten di media sosial kami. Itu sudah ada beberapa berjalan di awal, tapi mungkin sekarang masih fokus ke kegiatan yang seperti webinar-webinar. Dan juga kami rencana mau ikut ACFS. Cerita tadi tentang kayak one second, mungkin Bisa ya. banyak di daerah yang bisa dikemas jadi iya, Ya, iya, iya, tapi yang mungkin yang ya ide cerita dulu. Ya, kan ada banyak itu ya. ya kan artinya kan ada saya pemberian modal awal. Betul, iya. Itu niat kami ke sana. Dan mungkin yang lain juga ya, media-media kesenian lainnya. Mudah-mudahan bisa tercapai. Saya kira itu dari teman-teman yang di Zoom atau yang ada di sini. Mungkin ada tambahan lagi. Oh ya, satu lagi yang terkait faksi. Sebenarnya bukan hanya yang tadi di pengurus dan yang di sini. Ada beberapa nama lain. Salah satunya Pak Yudi Sono. Master Yudi Sono, beliau daftar loh jadi anggota. Iya, Master Safitri dan ya. Dan beberapa banyak di daftar anggota kami banyak. Mungkin nanti bisa saya iya senior dan kebetulan mereka ya memang sama concern di pengadaan gitu. Dan saya berharap sih karena kami baru baru sebulan ini ya, ke depan kalau sudah data keanggotaannya tersusun rapi, terkelola dengan baik, kami punya daftar nama faksi yang menjadi anggota kami bisa kolaborasi untuk eh, lebih apa namanya bikin kegiatan yang lebih besar lagi di daerah ya. Mungkin seperti itu. Dari teman-teman silakan yang di Zoom atau yang di ruangan ini cukup ya. Saya kira itu yang segi Mas Ya, semua. terima kasih atas kehadirannya dan beberapa mungkin bisa kita dengar. Dan kalau juga ada beberapa yang juga kita tim kita korupsi. Insya Allah. Ya. Tapi ini tadi yang penting karena kami harus semakin menunggu perintah ya. Enggak saja. Siap, siap. Dan nanti kita ada informasikan harus seperti apa. Ya.
Intinya kami mohon. Kalau misalnya tadi memang saran kami sih ini kan sebagai komunitas peminatan dalam lingkungan itu misalnya teman-teman sudah sebagian besar atau mungkin sekarang bisa diangkut dari komunitas kebudayaan diskusikan dulu tadi ya atau mungkin nanti ya di sebagian besar pengikutnya sih ya jadi Ya. kebudayaan seperti itu kalau misalkan Kalau untuk itu kami harus bersurat lagi atau bagaimana? Misalkan nggak usah. Kami mungkin menyajikan data gitu, data faksi, data faksi Iya, kami. tadi sampainya di faksi tak apa sih mungkin sebutkan aja untuk produksi Siap. terus sejak karena situ karena kami adalah peminatan dari faksi terkait dengan ini untuk yang apa namanya Ya, kemudian diakomodir untuk pemberdayaannya kan Siap. kan Oh siap. Nanti tahun depan resmi kita undang ikut rakor. ya Insya Allah. Ya. Tahun ini. ya Ada. ya no Mata uang Jepang berarti. Siap. Ya prinsipnya kami mau. tambahnya ditambah Iya. tadi mungkin tadi Ya. permohonan untuk sertifikasi beberapa anggota dari faksi terus kemudian tadi ada mungkin sebagian untuk diklat kemudian juga sosialisasi yang korupsi ini berseri tentu. Nah, kalau jangan tadi rencana membuka tadi yang di bidang isi tadi Tadi sih. Ya. kita sih monggo aja minta Iya siap siap. minta aja apa yang diberikan dengan dulu Yang yang bersedia sebagai narasumber. nah Wah. makanya kan anak sering karena kan dari kita Siap siap. karena jadi supaya juga bagian dari pemberdayaan jadi bisa Siap. jadi narasumber yang ya. ya dengan kebersamaan sama untuk Indonesia untuk sebenarnya kalau kembali ke pasal 1 tentang undang-undang PPK itu kan pemberantasan korupsi adalah serangkaian kegiatan untuk mencegah dan memberantas korupsi melalui melalui upaya pencegahan, koordinasi, supervisi, terhadap penuntutan dan sebagainya dengan peran serta. Jadi itu penting ini. Nah ini ada pertanyaannya. Untuk bentuknya apa bisa ditegaskan? Misalnya detailkan di dalam MOU antara KPK. Kalau mau MOU kan lama. Sekarang aja kalau MOU boleh. Biasanya kami yang dengan Kalau MOU antar KPK biasanya kita harus sejajar nih. Iya. KPK sebagai lembaga, ini inspeksi sebagai komunitas. Iya, iya. Mungkin kita gabung secara forum saja, tidak perlu pakai MOU lah. Ya, terjawab ya Pak Rudi. Jadi tidak perlu MOU. Kami harus ke biro hukum dan sebagainya. Panjang birokrasinya. Koneksinya adalah ke Direktorat PJKG, Pembinaan Jaringan Kerjaan sudah kasih aja tangannya. nanti harus di selainnya kaji dulu oleh biro hukum. Artinya tanpa itu, tanpa MOU pun sampai kita bisa jalan. Dan ini bukan, mohon maaf Pak Rudi, karena Pak Rudi mungkin belum familiar. Di KPK ini banyak komunitas anti korupsi itu banyak. Tadi disebutkan Mas Rofi, ada yang suka film, ada yang suka puisi gitu. Nah, itu sudah sering berkolaborasi dan tidak perlu MOU seperti itu. Baik, pada prinsipnya kami sangat mohon dukungan dari Master Sugi selaku yang mewakili KPK dan para master sekalian. Mudah-mudahan apa namanya ikhtiar kami bisa dimudahkan, Master bisa tujuannya. Mungkin kalau inspeksi itu nggak akan membuka SPM gitu. Mas, amin. Amin. Ya mudah-mudahan. Kami juga rencana mau collab sama IFPI. IFPI Ikatan Fungsional Pengadaan. Kami berharap sebenarnya setiap fungsional pengadaan jadi agen anti korupsi. Ya, karena itu pintu pertama apa namanya risiko itu datang. Siap, siap. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih atas
diterimanya kami audiensi pada siang hari ini. Selanjutnya insya Allah kami akan tindak lanjuti saran dan masukan dari para master sekalian, dan tentunya kami berharap tidak terbatas di momen ini saja konsultasinya. Saya sudah sering WA-an sama master yang Sugi juga sebenarnya. Ya, mudah-mudahan di kesempatan lain kita tetap bisa berkoordinasi dan berkomunikasi. Saya kira itu dari kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan lagi kami atas lembaga ucapan terima kasih apresiasi atas kepedulian dan kerja yang tahun untuk Indonesia dengan memberi cara dan sing dan memang cara kan negeri ini tuh banyak tapi kemaksiatan kecurangan itu bukan karena banyaknya orang berbuat, tapi karena diamnya orang baik. Ya, mudah-mudahan dengan kita menyentil mereka untuk bersama-sama kita teriakan, kita lakukan kebaikan itu mudah-mudahan lebih baik dari yang kita hasilkan bersama. Dari saya ada cukup. Bukan pilih yang lain. Itu dapat. Ada tambahan dari Kak Raffi, Pak? Cukup banyaknya. Kalau saya nambah satu lagi. Betul. Oh iya, betul. Terus dalam dulu. Iya, benar di sini. Ini dulu Nanti ke Evan. Teman-teman boleh buka kameranya karena kita mau foto bersama. Yes. Oke, betul ya. Oke. Semangat. Nanti Satu, dua, tiga. berjuang kompeten. Nah, kalau kompeten. Sama kayu itu Checklist. Cek. Tiga. Oke, terima kasih. Yang satu lagi ini ada penanda saja sebenarnya. Kami sudah datang di sini, mungkin bisa secara simbolis diterima. Jangan, nggak usah, nggak usah ya, nggak usah, nggak usah. Satu, dua, tiga. Ya. Dua, tiga. Foto lagi di sana. Iya. Baik, teman-teman yang di Zoom, kami sudahi dulu Zoom-nya ya. Terima kasih banyak atas kehadirannya. Selamat kembali beraktivitas. Salam sehat. Salam kompeten. banyak itu belum ada nanya kan, Master Setia. Nah, ya, nggak nyampein. Terima kasih atas ya. Request foto bersama. Siap. Izin saya off ya.